Teman-teman, coba bayangkan sebuah perusahaan besar tanpa catatan keuangan yang jelas. Pasti akan sangat kacau, bukan? Disinilah akuntansi hadir bukan sekadar sebagai deretan angka yang membosankan, melainkan sebagai sebuah sistem informasi cerdas yang bertugas mengidentifikasi, mencatat, hingga melaporkan setiap transaksi yang terjadi. Banyak orang menyebut akuntansi sebagai language of business atau bahasa bisnis. Mengapa demikian? Karena melalui laporan keuangan inilah sebuah perusahaan sebenarnya sedang bercerita kepada pihak manajemen, investor, hingga pemerintah mengenai kondisi mereka yang sebenarnya. Jadi, perlu kita pahami bersama bahwa akuntansi itu jauh lebih dalam dari sekadar menghitung uang masuk dan keluar. Akuntansi adalah alat navigasi yang memungkinkan kita menilai apakah sebuah bisnis sedang sehat atau justru sedang dalam masalah, serta bagaimana prospeknya di masa depan. Tanpa akuntansi, kita akan buta dalam mengambil keputusan. Itulah mengapa peran akuntansi sangatlah krusial bagi setiap langkah bisnis yang kita ambil. Setelah kita mengenal akuntansi sebagai bahasa bisnis, sekarang mari kita bedah jantungnya, yaitu persamaan dasar akuntansi. Bayangkan sebuah timbangan yang harus selalu seimbang, di mana aset atau seluruh kekayaan perusahaan nilainya harus selalu sama dengan gabungan antara liabilitas dan ekuitas. Sederhananya, aset adalah apa yang kita miliki. Namun, kekayaan itu tidak muncul begitu saja. Ia bisa berasal dari liabilitas atau utang yang harus dibayar maupun dari ekuitas yang merupakan hak murni pemilik perusahaan. Keajaiban sistem ini terletak pada keseimbangannya. Setiap ada satu transaksi, minimal akan ada dua akun yang terpengaruh agar timbangan ini tidak miring. Contohnya, jika perusahaan membeli mesin seharga 100 juta secara kredit, maka aset kita berupa mesin bertambah. Namun di sisi lain, liabilitas atau utang kita juga ikut bertambah sebesar 100 juta. Dengan prinsip ini, setiap rupiah yang keluar masuk akan selalu terpetakan dengan jujur dan seimbang. Setelah kita memahami rumus keseimbangannya, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana semua data itu diproses? Jawabannya ada dalam siklus akuntansi. Bayangkan siklus ini sebagai sebuah pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi informasi berharga bagi manajemen. Prosesnya berulang secara rutin, baik dalam periode bulanan, kuartalan, maupun tahunan. Semua dimulai dari tahap identifikasi, di mana kita mengumpulkan bukti transaksi seperti nota, bukti transfer, atau invoice. Setelah itu, data tersebut masuk ke tahap pencatatan dan posting ke buku besar. Agar semuanya tetap akurat, kita akan menyusun neraca saldo dan melakukan penyesuaian di akhir periode. Memahami siklus ini sangat penting bagi kita agar kita tidak sekadar melihat tumpukan kertas, tapi paham bagaimana data mentah tersebut bertransformasi menjadi laporan keuangan yang menentukan masa depan perusahaan. Jadi, setiap nota yang kalian pegang adalah awal dari sebuah cerita besar bisnis. Sekarang, mari kita lihat bagaimana teori-teori tadi dituangkan ke dalam praktik nyata melalui jurnal umum. Bayangkan kita baru saja memulai sebuah bisnis. Transaksi pertama yang paling krusial adalah setor modal senilai 20 juta rupiah. Dalam jurnal, kita mencatat kas di posisi debit dan modal di posisi kredit dengan nominal yang sama, yaitu 20 juta rupiah. Ini adalah bukti nyata dari prinsip keseimbangan yang kita bahas tadi. Selanjutnya, bisnis tentu membutuhkan alat kerja. Katakanlah kita membeli perlengkapan secara tunai seharga 2 juta rupiah. Di sini, aset kita berupa perlengkapan bertambah, namun kas kita berkurang. Dan terakhir, saat kita mulai melayani pelanggan dan memperoleh pendapatan jasa sebesar 5 juta rupiah, kita akan mencatat penambahan kas tersebut. Melalui format jurnal ini, yang terdiri dari kolom tanggal, akun, debit, dan kredit, setiap gerak-gerik keuangan perusahaan terekam dengan rapi. Jurnal umum inilah yang menjadi fondasi utama sebelum kita lanjut ke tahap posting buku besar dalam siklus akuntansi. Setelah kita mencatat semua transaksi ke dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah merapikannya ke dalam buku besar atau ledger.
Bayangkan buku besar ini sebagai lemari arsip, di mana setiap laci mewakili satu akun. Disinilah kita mengelompokkan transaksi yang sejenis, biasanya dalam bentuk akun huruf T agar mutasi kas, utang, maupun modal terkumpul di satu tempat yang rapi. Setelah semuanya terkelompokkan, kita akan menyusun neraca saldo. Ini adalah momen pembuktian kejujuran catatan kita. Di tahap ini, kita merangkum saldo akhir setiap akun dan memastikan bahwa total posisi debit harus tepat sama dengan total posisi kredit. Jika angkanya tidak seimbang, itu adalah sinyal bahwa ada kesalahan yang perlu kita telusuri kembali. Namun, tugas kita belum selesai. Di akhir periode, kita harus membuat jurnal penyesuaian agar laporan benar-benar mencerminkan prinsip akrual yang nyata. Kita perlu menyesuaikan hal-hal seperti beban yang dibayar di muka, pendapatan yang diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, hingga penyusutan aset tetap. Tujuannya jelas, agar laporan keuangan yang dihasilkan nantinya tidak hanya sekadar angka, tapi informasi yang jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi manajemen. Sebagai penutup materi kita, mari kita melihat spektrum yang lebih luas melalui jenis-jenis akuntansi. Jika sebelumnya kita membahas teknis pengerjaannya, sekarang kita akan melihat bagaimana ilmu ini diterapkan di berbagai bidang yang berbeda. Pertama, ada akuntansi keuangan yang mungkin paling sering kita dengar karena fokusnya adalah menyajikan laporan untuk pihak eksternal seperti investor atau kreditor. Namun, bagi perusahaan yang ingin mengoptimalkan internalnya, ada akuntansi manajemen yang berfokus pada pengambilan keputusan terkait anggaran dan biaya produksi. Di sisi lain, setiap bisnis di Indonesia wajib patuh pada hukum. Itulah peran akuntansi pajak untuk memastikan laporan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Selain di sektor swasta, akuntansi juga krusial bagi negara melalui akuntansi sektor publik yang digunakan lembaga pemerintah dan BUMN. Dan terakhir, jika terjadi kecurigaan dalam sebuah organisasi, akuntansi forensik hadir untuk melakukan investigasi kasus kecurangan. Memahami berbagai jenis ini membantu kita menyadari bahwa setiap laporan keuangan memiliki pengguna dan kebutuhan yang unik. Dengan berakhirnya pembahasan ini, kita telah melihat gambaran utuh bagaimana akuntansi bekerja dari hulu ke hilir. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua.